Buat Anda yang sering lewat jalur pantai utara Jawa, atau yang kita kenal sebagai Pantura, pasti udah hafal banget sama pemandangan yang satu ini. Jalanan berlubang, terus diperbaiki, nggak lama kemudian rusak lagi. Siklus ini kayaknya nggak ada habisnya, berulang terus setiap tahun. Makanya sering disebut sebagai proyek abadi yang bikin pusing kepala. Nah, pertanyaan besarnya kan, kenapa sih ini bisa terjadi terus-terusan? Kok bisa jalan sepenting Pantura ini nasibnya kayak gini? Seolah-olah ditakdirkan buat rusak dan ditambal selamanya. Yuk kita coba bedah bareng-bareng, apa sih sebenarnya yang terjadi di balik proyek yang legendaris ini? Dan ini bukan masalah sepele loh, coba lihat angkanya. 6,52 triliun rupiah. Ini tuh biaya pemeliharaan jalan Pantura cuma dalam 5 tahun terakhir aja. Gila kan? Angka yang luar biasa besar buat masalah yang kayaknya, ya gitu, nggak selesai-selesai. Oke, kita bakal fokus ke proyek abadi Pantura ini, soalnya ini tuh bukan cuma soal jalan rusak biasa, ini adalah urat nadi ekonomi Pulau Jawa loh. Apalagi pas musim mudik lebaran. Wah, kondisi Pantura ini langsung jadi sorotan nasional. Poin utamanya gini, ini bukan cuma soal kita nggak nyaman pas nyetir. Pantura itu jalur logistik paling vital di Jawa. Coba bayangin deh, setiap kali ada truk barang yang telat di sini, itu bisa bikin harga cabai di pasar jadi naik atau pasokan bahan baku buat pabrik jadi mandek. Kerugiannya itu benar-benar nyata dan dirasain banyak orang. Terus siapa dong biang keladinya? Setidaknya ada 3 tersangka utama yang bikin Pantura ini rusak melulu. Nggak peduli udah berapa kali ditambal. Coba kita selidiki satu persatu. Nah, ini dia 3 tersangka utamanya. Yang pertama, muatan kendaraan yang kelewat berat. Kedua, masalah air dan drainase yang jelek. Dan yang ketiga, kualitas pengerjaan proyeknya itu sendiri. Ketiganya ini saling nyambung dan akhirnya bikin lingkaran setan kerusakan yang bakal kita lihat sekarang. Dengerin deh kata pakar transportasi dari ITB, Pak Ovyar Zetamin. Menurut beliau, penyebab utamanya itu udah jelas banget overloading. Jadi truk-truk dengan muatan super berat ini ibaratnya kayak ngasih pukulan KO ke aspal Pantura setiap hari jauh di luar batas kekuatan yang seharusnya. Dan coba lihat perbandingannya di sini. Idealnya, jalan Pantura itu dirancang cuma untuk nahan beban sumbu sekitar 8 ton. Tapi faktanya, menurut temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yang lewat itu bebannya bisa sampai 26 bahkan 28 ton. Lebih dari 3 kali lipatnya. Kebayang nggak sih beban seberat itu ngehantem jalanan non-stop? Ya pantas aja aspalnya cepat hancur. Oke, tersangka kedua, air. Di dunia konstruksi jalan, air itu musuh bebuyutan aspal. Kalau drainasenya jelek, terus air gampang menggenang, air itu bakal meresap ke dalam, ngerusak struktur aspal dari bawah. Retakan yang tadinya kecil, lama-lama bisa jadi lubang segede gaban. Dan ini tersangka ketiga yang mungkin paling bikin gemes. Kualitas proyeknya. Apakah material yang dipakai itu udah bener? Ketebalan aspalnya sesuai spek nggak? Nah, disinilah peran pengawasan jadi penting banget. BPK bahkan sampai nemuin adanya kelemahan pengawasan dan indikasi pembiayaan yang dianggap tidak wajar. Tunggu dulu. Ternyata masalahnya itu nggak cuma ada di permukaan jalan loh. Ada faktor lain yang sembunyi di bawah sana. Sebuah ancaman yang bisa bikin semua perbaikan tadi jadi kayak sia-sia. Selama ini kan kita ngelihatnya ke atas, ke beban truk yang lewat. Ternyata kita juga harus lihat ke bawah. Ancaman yang nggak kalah serius justru datang dari tanah tempat jalan ini dibangun. Nah, ini dia bukti ilmiahnya. Peta ini nunjukin fenomena yang namanya penurunan muka tanah atau subsidensi. Coba perhatiin deh, area yang warnanya merah pekat di sekitar Demak, itu artinya tanah di wilayah itu amblesnya paling parah. Jadi bisa dibilang jalan Pantura ini dibangun di atas tanah yang, ya secara harfiah lagi tenggelam pelan-pelan. Seberapa parah sih? Di beberapa titik, contohnya di Desa Dombo, penelitian nunjukin kalau laju penurunan tanahnya bisa sampai 7,4 cm per tahun. Coba bayangin, jalan yang kita perbaiki terus-terusan ini ternyata dibangun di atas fondasi yang ambles terus. Ini jelas mengubah cara kita melihat masalahnya secara total, kan? Oke. Jadi masalahnya super kompleks ya. Beban truk, kualitas proyek. Ditambah lagi tanahnya ambles. Terus solusinya gimana dong? Apa kita cuma bakal nambal sulam terus? Coba kita lihat beberapa opsi yang lebih permanen. Salah satu solusi yang paling sering dibicarakan ya ini,
ganti aspal pakai beton. Seperti yang kita lihat di sini, beton itu memang biayanya lebih mahal di awal. Tapi dia jauh lebih kuat buat nahan beban berat dan juga air. Ini pilihan klasik sih antara mau keluar duit banyak di depan buat hasil yang tahan lama, atau ya gitu deh. Selain ganti material, solusinya juga harus dari sistemnya. Mulai dari aturan di jembatan timbang yang harus ditegakkan seketat mungkin buat ngatasin overloading, terus sistem kontraknya diubah biar kontraktor ikut tanggung jawab sama kualitas jangka panjang, dan tentunya ya perbaiki drainase secara menyeluruh. Tapi, gimana kalau solusi terbaiknya itu bukan dengan memperkuat pantura, tapi justru dengan mengurangi bebannya? Coba deh kita lihat alternatif lain buat meringankan tekanan di jalan legendaris ini. Nah, ini data yang cukup mengejutkan. Walaupun sekarang udah ada jalan tol Trans Jawa, ternyata lebih dari 80% kendaraan, terutama truk logistik, masih milih lewat jalan nasional Pantura. Artinya apa? Beban terberat itu masih ditanggung sama jalan yang gratis, bukan jalan tol yang berbayar. Jadi, jalan keluar alternatifnya ya diversifikasi, pindahin sebagian besar angkutan logistik dari jalan raya ke mode transportasi lain, kayak kapal laut dan kereta api. Terus, bagian lalu lintas dialihkan ke jalur selatan. Kayaknya cuma ini cara satu-satunya buat bikin Pantura bisa bernafas lega. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Dengan kombinasi masalah yang ruwet banget, beban truk yang gila-gilaan, kualitas proyek yang jadi tanda tanya, dan fondasi tanah yang terus-terusan turun, mungkin nggak sih proyek abadi ini beneran bisa selesai? Atau jangan-jangan kita memang cuma bisa mengelolanya aja, bukan menyelesaikannya sampai tuntas? Ini jadi pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng ya.